Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan studi kasus yang telah kami buat. Nah, perkenalkan nama saya Kidi Satria, NPM 223510893. Nah, baiklah studi kasus pada saat ini yaitu perjalanan wisata traveling salesman problem atau TSP. Di sini ada latar belakang. Seseorang wisatawan berencana melakukan perjalanan wisata untuk mengunjungi 4 kota di Indonesia. Nah, di sini ada Pekanbaru, Padang, Medan, dan Jawa. Wisatawan memulai perjalanan dari kota Pekanbaru yang ingin mengunjungi setiap kota tempat tepat 1 kali sebelum kembali ke kota asal. Karena keterbatasan waktu yang anggaran, wisatawan ini menemukan rute dengan total jarak tempuh paling minimum. Masalah ini mencerminkan kebutuhan nyata dalam pengelola perjalanan wisata, pengiriman, logistik, dan berbagai aktivitas yang memerlukan optimal rute. Nah, di sini terdapat tujuan pada studi kasus yang telah saya buat. Yang pertama itu ada menemukan rute optimal, mengidentifikasi rute perjalanan wisata yang menghasilkan total jarak tempuh paling minimum, sehingga wisatawan dapat mengunjungi kota Pekanbaru, Padang, Medan, dan Jawa secara efisien. Selanjutnya itu ada mengoptimalkan waktu dan biaya. Membantu wisatawan meminimalkan waktu dan biaya perjalanan yang lebih dengan memilih rute yang paling singkat tanpa mengorbankan kunjungan ke setiap kota yang direncanakan. Selanjutnya ini ada menerapkan algoritma heuristik. Menggunakan algoritma ASTAR dan hill climbing untuk menyelesaikan masalah traveling salesman problem atau TSP sehingga dapat memahami efektivitas dan efisiensi kedua pendekatan tersebut dalam mencari solusi optimal. Selanjutnya ini ada meningkatkan pemahaman logistik perjalanan, memberikan wawasan tentang bagaimana algoritma pencarian dapat diterapkan dalam perencanaan perjalanan wisata atau logistik lainnya, seperti pengiriman barang atau pengelolaan rute distribusi. Yang terakhir ini ada penyediaan solusi untuk aplikasi dunia nyata, yaitu memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus dunia nyata yang membutuhkan optimasi rute perjalanan. Nah, di sini untuk tata letak lokasi dalam kasus perjalanan wisata, yang pertama itu ada Pekanbaru. Ibu kota Pekanbaru Riau terletak di tengah Pulau Sumatera. Selanjutnya itu Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat, terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Selanjutnya Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, terletak di utara Pulau Sumatera. Dan selanjutnya Jawa atau Jakarta, ibu kota Indonesia, terletak di Pulau Jawa jauh di selatan. Nah, di sini terdapat jarak antar kota, yang mana Pekanbaru ke Padang itu memiliki jarak 300 km, Pekanbaru ke Medan yaitu 700 km, Pekanbaru ke Jawa 1200 km. Selanjutnya Padang ke Medan itu 500 km. Nah, di sini bentuk tabel jarak pada masing-masing kota Pekanbaru. Selanjutnya ini adalah graf pada rute tersebut. Nah, di sini langkah-langkah penerapan algoritma ASTAR untuk TSP Traveling Salesman Problem. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi, tentukan kota asal atau Pekanbaru dan kota-kota yang akan dikunjungi Padang, Medan, Jawa. Nah, di sini untuk kota asalnya itu saya buat di Pekanbaru. Yang kota-kota yang akan dikunjungi yaitu terdapat Kota Padang, Medan, dan Jawa. Terus buat 2 daftar, open list kota yang belum dikunjungi dan close list kota yang sudah dikunjungi. Fungsi evaluasi ASTAR, setiap kota memiliki 2 nilai. Nah, yang pertama itu ada GN, jarak yang telah ditempuh dari kota asal. HN, estimasi jarak sisa ke kota tujuan, atau bisa menggunakan jarak langsung antar kota. Fungsi evaluasi adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn. Nah, di sini
proses pencarian yaitu mulai dari Pekanbaru masuk ke dalam open list, pilih kota yang pilih kota dengan nilai FN terkecil untuk dieksplorasi. Nah, di sini bisa kita pilih kota yang untuk kita kunjungi atau yang kita tuju. Kemudian hitung nilai FN untuk semua kota yang terhubung dengan kota yang dipilih dan masukkan kota yang belum dikunjungi ke dalam open list. Pindahkan kota untuk dieksplorasi ke close list. Nah, selanjutnya ini sudah selesai. Itu proses berlanjut hingga menemukan rute yang mengunjungi semua kota dan kembali ke kota asal. Output adalah rute dengan total jarak terpendek. Nah, di sini adalah diagram pohon pencarian perjalanan yang menggambarkan hubungan antar kota menggunakan algoritma Astar setiap simpul kota. Nah, di sini bentuk graf diagram pohon bisa dilihat. Pekanbaru ke Jawa itu dengan jarak 900 km, Jawa ke Pekanbaru 1200 km, begitu juga dengan Medan 700 km. Nah, selanjutnya ini bentuk kodingan dari graf tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodingan pada algoritma Astar. Nah, di sini ada network library untuk membuat manipulasi dan menganalisis. Selanjutnya struktur graf Matplotlib Pilot library untuk mendukung pembuatan visualisasi jika diperlukan. Selanjutnya itu membuat sebuah graf kosong dengan nama G. Graf yang dibuat adalah graf tidak berarah, di mana hubungan antar simpul berlaku dua arah. Selanjutnya ada cities, yaitu daftar nama kota yang akan menjadi simpul dalam graf. Nah, di sini kita bisa masukkan kota-kota yang ingin kita kunjungi tadi. Padang, Medan, Jawa. Selanjutnya yaitu add weight edge from, yaitu menambahkan semua sisi dari daftar graf ke graf G, termasuk atribut bobot jarak. Mengambil semua atribut weight atau jarak dari sisi dalam graf. Hasilnya berupa dictionary di mana kuncinya adalah pasangan simpul atau kota yang dan nilainya adalah jarak antar kota tersebut. Selanjutnya ada struktur graf yang terbentuk setelah kode selesai dijalankan. Graf G berisi simpul yang memiliki kota-kota, yaitu terdiri dari kota Pekanbaru, Padang, Medan, dan Jawa. Sisi menghubungkan simpul-simpul tersebut dengan bobot berupa jarak antar kota. Graf ini dapat digunakan untuk analisis rute, misalnya mencari jalur terpendek antara dua kota, perhitungan bobot total, misalnya menghitung total jarak semua rute. Nah, baiklah untuk algoritma hill climbing yaitu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Firdaus Leia, NPM 223510262. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari eh, penjelasan teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan algoritma hill climbing untuk TSP atau Traveling Salesman Problem. Nah, di sini yang pertama ada inisialisasi, yaitu solusi awal. Solusi awalnya itu Pekanbaru menuju ke Kota Padang, terus menuju dari Kota Padang menuju ke Kota Medan, dari Kota Medan menuju ke Jawa, terus kembali lagi ke Kota Pekanbaru. Nah, total jaraknya yaitu 300 kilo 300 300 kilometer ditambah 500 kilometer ditambah 800 kilometer ditambah 1200 kilometer, totalnya 280.300 kilometer ditambah 500 ditambah 800 kilometer ditambah 1200, dan totalnya 2.800.000
28.000, terus 80.300 kilometer ditambah 500 ditambah 800 kilometer ditambah 1.200 kilometer. Oke, itu totalnya 2.800. Jadi yang kedua adalah cari tetangga, tukar Padang dan Medan. Itu Pekanbaru, dari kota Pekanbaru menuju kota Medan, dari kota Medan menuju kota Padang, dan dari kota Padang menuju kota Jawa, dan dari kota Jawa kembali ke Pekanbaru. Dan total jaraknya sebagai berikut. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi yaitu tetangga memiliki jarak lebih besar, tetap gunakan solusi awal. Yang keempat ada iterasi. Coba tetangga lainnya hingga tidak ada tetangga dengan jarak yang lebih kecil. Kemudian di sini ada keunggulan dan kekurangan. Itu keunggulannya, yang pertama mudah diterapkan, yang kedua cepat untuk masalah kecil. Terus yang kekurangannya, pertama ada cenderung terjebak di puncak lokal, bukan solusi global. Yang kedua, tidak selalu memberikan solusi optimal. Dan di sini terdapat diagram graf hill climbing. Graf yang menunjukkan perjalanan wisata atau hasil algoritma hill climbingnya. Dan di sini saya akan menjelaskan kodingan dari graf hill climbing ini. Yang pertama ada import networknya, yaitu digunakan untuk membuat dan memanipulasi graf. Nah, untuk matplotlibnya ini digunakan untuk membuat visualisasi graf. Nah, untuk distance matriksnya ini, untuk matriks jarak antar kota ini merepresentasikan jarak antar kota dalam bentuk dictionary bertingkat. Nah, kunci pertama mewakili kota asal. Nah, kunci kedua mewakili kota tujuan dengan nilai berupa jarak antara kedua kota. Contohnya distance matrix, kota awalnya Pekanbaru, eh, kota kedua kota tujuan yaitu Padang, yang jaraknya 300 kilometer, yang artinya jarak dari Pekanbaru ke Padang itu adalah 300 kilometer. Nah, yang kedua di sini ada final road-nya atau solusi rute sebagai contoh hasil climbing. Nah, sini daftar kota yang mewakili rute perjalanan yang dihasilkan oleh algoritma hill climbing. Rute ini menyatakan eh, rute ini menyatakan eh, perjalanan berurutan mulai dari Pekanbaru ke Padang, lalu ke Medan, dan akhirnya ke Jawa. Nah, di sini ada membuat graf kosong, menambahkan semua kota dalam rute sebagai simpul atau nodes dalam graf. Kemudian di sini menambahkan sisi atau edge berdasarkan rute, yaitu rutenya kota saat ini, kemudian rute I tambah 1 persen lane atau road kota berikutnya, menggunakan persen agar route kembali ke awal pada sisi terakhir. Distance matriksnya itu rute I rute I rute I plus 1% lane atau road jarak antar kota dari matriks jarak. Setiap sisi diberi atribut weight yang mewakili jarak antar kota. Kemudian di sini ada NX spring-nya. Itu NX spring-nya ini mengatur posisi simpul dalam graf menggunakan algoritma tata letak pegas. Parameter seed memastikan tata letak tetap konsisten setiap kali dijalankan. Fungsi dari NX spring ini. Kemudian ada get edge.
atau menampilkan bobot pada sisi. Itu Getwatch ini mengambil bobot atau jarak dari setiap sisi dalam graf, kemudian menampilkan menampilkan bobot pada sisi graf. Kemudian eh, menentukan menentukan ukuran gambar graf, yaitu menambahkan judul pada graf dan menampilkannya. Dan di sini ada fungsi manggil fungsi draw, graf dengan rute akhir final road dan matriks jarak distance matrix. Nah, kode ini membangun sebuah graf yaitu simple nodes mewakili kota-kota dalam rute, sisi edge-nya yaitu mewakili hubungan antar kota dalam rute dengan bobot berupa jarak. Rute dimulai dari kota pertama di final road dan menghubungkan semua kota secara berurutan dan kembali ke kota awal. Dan berikut hasil dari outputnya. Itu solusi awalnya dari kota Medan ke kota Pekanbaru, dari Pekanbaru ke kota Padang, dari ke kota Padang ke kota Jawa dengan jarak 2.700. Dan solusi akhirnya demikian juga. Dan berikut kesimpulan dari algoritma hill climbing ini, yaitu eh, algoritma hill climbing ini dapat digunakan untuk mencari solusi TSP dengan cepat. Kemudian meski sederhana, algoritma ini cocok untuk aplikasi rute perjalanan wisata pada jumlah kota yang kecil. Dan yang ketiga, untuk mengatasi kekurangan puncak lokal, bagaimana dapat diperbaiki dengan teknik seperti simulasi, annealing, atau genetik algoritma. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk dari proyek kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.